Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membacakan kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayidis Syaitan. Salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan beliau ini adalah salah satu di antara murid-murid senior dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Antum lihat di sini, yaitu kita bacakan Al-Babul Awal. Al-Babu Al-Awwal. Bab yang pertama. Fi inqisamil qulub. Dalam pembagian hati. Al-qulub ini jamak dari qalbun. Sedangkan di sini diartikan hati. Jadi fi inqisamil qulub, dalam pembagian hati, ila kepada sahihin sehat, wasaqimin sakit, wa mayyitin dan mati. Jadi dalam bab awal ini pembagian hati dibagi menjadi 3. Yang pertama hati yang sehat, kemudian hati yang sakit, dan yang ketiga adalah hati yang mati. Lamma kanal qalbu, tatkala hati itu yusafu disifati, bil hayati dengan hidup, wadiddiha dan dengan sebaliknya. Tatkala hati itu disifati dengan hidup mati, ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Inqasama maka terbagi bihasbi dzalik, sesuai dengan pensifatan tadi, ila hadhil ahwalits tsalatsati, kepada 3 keadaan ini. Sebagian di atas sehat, sakit, kemudian mati. Fal qalbu, adapun hati as-sahihi yang sehat, huwa yaitu al-qalbus salim, disebut dengan qalbus salim, al-qalbus salim, hati yang selamat. Maksudnya apa? Alladzi, yang la yanju, tidak akan selamat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, illa, melainkan, man atallaha bi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat tersebut. Kama, sebagaimana qala, berfirman ta'ala, Allah yang maha tinggi, yauma la yanfa'u, pada hari tidak akan bermanfaat, maksudnya tidak akan bisa membebaskan dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala, malun, harta, wala banun, dan tidak pula anak-anak. Jadi harta dan anak-anak kelak pada hari kiamat tidak akan bermanfaat. Dan itu bisa bermanfaat melainkan kecuali man atallaha, orang yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Sebagian ahli tafsir mengatakan salimin minasyirk, hati yang selamat daripada kesyirikan. Wassalimu, dan kata-kata as-salim, huwa as-salimu, maksudnya adalah yang sehat, yang selamat. Waja'a, dan datang, ala hadzal mithal, atas permisalan seperti ini, ya, hati dimisalkan dengan as-salim, hati yang selamat atau hati yang sehat, ya, li'annahu lis-sifat, karena untuk menunjukkan sifat yang menempel pada hati tersebut yaitu sifat keselamatan daripada kesyirikan. Sebagaimana contoh yang lain, katawili, ya, seperti panjang, wal qasiri, pendek, wal dharifi, dan pandai. Nah, tawil, qasir, dharif ini merupakan sifat. Kalau ada sesuatu yang dikatakan panjang, berarti ada sifat panjang yang menempel padanya. Seorang dikatakan cerdas, yang cerdas atau yang pandai, maka berarti ada sifat pandai yang menempel pada dirinya. Ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan. Fassalimu, adapun as-salim itu maksudnya apa? Al-qalbul ladzi, hati yang qad sarat salamatu
yang mana sifat keselamatan menjadi sifatan tsabitatan lahu, sifat yang kokoh padanya, sifat yang menempel pada hati tersebut. Sebagaimana contoh kal animi, seperti al-alim yang maha mengetahui. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat pengetahuan itu menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Wal qadir, dan yang maha mampu. Wa aidan, dan begitu pula fa innahu diddul marid. Hati yang selamat tadi, makna lainnya juga adalah hati kebalikan daripada hati yang sakit. Jadi hati selamat adalah apa? Hati yang tidak sakit. Wasakim, sakim juga diartikan dengan sakit. Wal anil, dan cacat. Jadi dengan kata lain, al-qalbus salim, hati yang selamat itu adalah hati yang tidak sakit dan tidak cacat. Ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan. Wa qad ikhtalafat ibaratun nasi, ya, dan terjadi perbedaan, ya, pendapat, perbedaan definisi di kalangan manusia di atau tentang makna al-qalbis salimi, pengertian atau makna qalbun salim tadi. Maka kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau ini, wal amrul jami'u lidzalik, dan kesimpulannya, ya, dari berbagai macam pendapat tadi, makna qalbus salim yaitu annahu, bahwasanya ia alladzi yang qad salima, selamat, min kulli syahwatin, selamat dari semua bentuk syahwat, yang tukhalifu, menyelisihi amrallahi wa nahyah, selamat daripada syahwat yang mana syahwat tadi menyelisih perintah Allah dan tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa min kulli syubhatin, dan hati yang selamat dari semua bentuk syubhat, tu'aridu, yang bertentangan atau yang menyelisihi khabarahu, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Fasalima min ubudiyati ma siwahu, maka hati yang tersebut, ya, yang tadi yang terbebas dari syahwat yang menyelisih perintah Allah dan tidak mengindahkan larangan Allah, kemudian yang selamat dari syubhat, maka hati tersebut adalah hati yang selamat dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi, dan juga selamat dari meminta putusan atau menetapkan hukum selain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasalima, maka selamat, min mahabbati ghairillahi ma'hu, dan juga hati tersebut selamat daripada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min khaufihi wa rajaihi, dan juga selamat pula dalam rasa takut dan roja'nya. Artinya dia hanya takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selain Allah dan juga tidak pula berharap kepada selain Allah. Wat tawakkuli alaihi, dan juga selamat dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, murni bertawakal kepada Allah. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepada Allah. Inabah juga bisa diartikan taubat, ya, bertobat atau kembali. Wadzulli lahu, dan merendahkan diri kepadanya. Wa ithari mardatihi, dan mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala, fi kulli hal, pada semua keadaan, pada setiap keadaan. Wattaba'udi min sukhtihi, dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bikulli tariqin, dengan semua jalan. Min sukhtihi bikulli tariqin, ya, jauh daripada murkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Jadi hati yang selamat adalah hati yang jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan semua ini ya dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa hadza, dan ini, huwa, yaitu dia, haqiqatul ubudiyah, hakikat daripada penghambaan, hakikat sebenarnya daripada seorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati, yang la tasluh, tidak sahih, tidak benar, ya, illa, melainkan, lillahi wahdah, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja. Jadi amalan-amalan di atas yang telah disebutkan tadi, ketika tidak diperuntukkan kepada Allah, maka berarti hatinya sakit, dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterima gimana? Ketika hal itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat ibadah, ikhwani wa akhwati, bahwasanya ibadah kita harus murni kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.